Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh Masjid Raya Al-Jabar, puji dan syukur senantiasa kita sanjungkan terhadap Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang telah menakdirkan kita semua sehingga kita dikuatkan, dimampukan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Raya tercinta ini. Tentunya ini merupakan anugerah terbesar, karena tidak sedikit dari umat Rasulullah diberi kemampuan untuk sholat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terhadap hariban alam, junjungan kita semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, bahkan semoga terhadap kita semua, sehingga kita digolongkan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, setidaknya rata-rata manusia 15 sampai 20 kali bernafas dalam 1 menit. Artinya rata-rata kurang lebih 20.000 sampai 28.000 kali nafas kita dalam 1 hari 1 malam. Untuk memenuhi minimal 300 liter oksigen yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Ini semua anugerah dari Allah dan kekuasaan Allah. Karena jangankan kita mendapatkan oksigen yang gratis, untuk diberi kekuatan, untuk memiliki kekuatan menghirup oksigen saja kita tidak mampu. Bahkan hal ini mungkin termasuk kenikmatan Allah yang luar biasa yang seringkali kita lupakan. Cek istilah Sunda mah boro-boro ingat ka pangeran. Karek bisa ngarenghap oge boboraah ingat ka pangeran. Sehingga ketika kita bangun tidur pun jangankan untuk bersyukur terhadap Allah yang memberikan kemampuan untuk bernafas, ingat pun terkadang jarang. Dan nafas ini mengiringkan kita tanpa kita sadari
sampai detik ini kita bisa menikmati hari demi hari, bahkan kita menggapai hari pertama di hari Sabtu tahun 2024 hitungan miladi. Dalam istilah lain kita mengenal kalender Masehi. Namun diksi ini juga kita harus hati-hati. Artinya terkadang ada sebagian kecil golongan atau ikhwan kita menggembar-gemborkan kalender miladi dengan kalender Masehi menggunakan diksi yakni kalendernya non-muslim. Karena kita memiliki kalender Islam. Tentunya sah-sah saja kita menggunakan diksi kalender Islam sebagai upaya ikhtiar ataupun penunjukan jati diri kita, kebanggaan terhadap simbol Islam atau kekayaan intelektual warisan dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menetapkan kalender Hijriah. Jadi ada kalender Hijriah yang terkadang disandangkan dengan tahun Islam dan kalender Masehi atau miladi disandangkan dengan tahun, akhirnya kesimpulannya tahun non-Islam. Dan ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Ditakutkan bagi kita orang awam berkesimpulan seperti tadi. Ada kalender Islam dan ada kalender non-Islam. Sementara kalender miladi itu merupakan kalender perhitungan kesepakatan internasional yang tidak bisa kita pungkiri itu juga digunakan oleh kita. Artinya kita harus berbangga dengan kalender Hijriah, namun tidak harus menanamkan kebencian terhadap kalender non-Hijriah. Jangan sampai simbol-simbol Islam itu, nilai Islam itu nampak simbolnya, tetapi esensi Islamnya malah hilang. Contoh misalnya di dalam istilah Sunda kita mengenal ada akang dan teteh, diganti simbolnya dengan ikhwan dan akhwat, itu sah-sah saja. Ada juga kita mengenal hari ini hari Sabtu. Kalau Islamnya hari apa nih? Nggak tahu kan? Besok hari Minggu kan? Kalau Islamnya apa? Kita mengenal Ahad. Jangan sampai diksi Ahad ini menjadikan kesimpulan kalau kita seorang Islam harus menggunakan istilah Ahad dan tidak boleh menggunakan istilah Minggu karena itu peninggalan Yahudi misalnya. Itu prinsip keagamaan. Dan itu menjadi hal yang mungkin kita anggap sepele tapi bisa jadi, boleh jadi merusak akidah kita. Artinya jangan sampai berkesimpulan orang Islam harus menggunakan istilah Ahad karena kalau menggunakan selain Ahad misalnya hari Minggu dan itu menjadi ahli neraka. Urusan surga dan neraka bukan urusan kalender. Yang jelas setiap harinya apakah kita mampu, apakah kita bisa selalu bersyukur terhadap anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Contoh tadi di awal pembuka, untuk bernafas pun kita dikuatkan, dimampukan oleh Allah Ta'ala. Apakah kita mampu setiap bangun tidur kita bersyukur terhadap Allah Ta'ala? Orang tua kita dulu membiasakan, bahkan insya Allah sampai saat ini masih ada yang membangunkan subuh dengan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini ungkapan syukur terhadap Allah yang memberikan kenikmatan masih dipercaya untuk hidup di hari yang dijalaninya. Sok sanajan istilah nama
anu ngadoa anu peureum tibrah. Bahkan aya lelucon di kami, insyaallah di kita di jamaah Al-Jabar ini enggak ada lah. Bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan doa yang seperti tadi alhamdulillahilladzi, itu kan doa bangun tidur. Kalau mau tidur bismika Allahumma ahya. Kalau mau makan Allahumma barik lana pangapalna. Ada lelucon eta mah lain doa budak leutik. Ini tentunya jadi pukulan berat bagi kita sebagai orang tua. Karena boleh jadi yang hafal doa anak-anak, yang melaksanakan doa anak-anak, inung bapa nama poho rek dahar oge ngadoa. Palebah geus wareg kakarek inget, alah sia tadi can bismillah, balikan deui daharna. Nah ini berbahaya. Ini tentunya jadi kritik sosial bagi kita. Yang menuntut anak kita harus soleh, ternyata mungkin boleh jadi orang tuanya kita sendiri belum bisa soleh. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Mengawali subuh ini mudah-mudahan ini menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga barengi dengan niat yang ikhlas, niat yang mulia. Jangan sampai subuh ini dikotori di dalam hati kita oleh hal-hal selain Allah. Karena khawatir sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan di dalam hadis yang diriwayatkan kalau nggak salah oleh Imam At-Tabrani, di antaranya man asbaha wa huwa syakwah. Barang siapa yang mengawali hidupnya, mengawali harinya, mengawali subuhnya, wahwa itu awal subuhnya dengan asyakwah. Syakwa itu istilah Sundanya ngarasula, Pak. Ngarasula itu apa istilahnya? Berkeluh kesah. Barang siapa yang mengawali subuhnya penuh dengan keluh kesah, udang sare teh batur mah alhamdulillah, ingat kajaman, ingat abdas, emang aduh aing gitu berkeluh kesah akan beban hidupnya, maka itu digolongkan termasuk sifat atau upaya kita yang tidak disadari menjadikan kebencian kita terhadap Allah. Ini berbahaya. Karena ngarasula atau berkeluh kesah terhadap keadaan, apalagi di waktu memulai hari, itu menurut ulama sebagaimana disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab, itu menunjukkan bahwa seseorang itu tidak ridho, tidak menerima akan keadaan, tidak ridho, tidak menerima akan ketentuan dari Allah. Padahal kenikmatan Allah itu lebih luar biasa dibandingkan dengan apa yang kita rasakan. Hanya sekedar Allah memberikan ketentuan yang lebih baik untuk kita, cuman tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian dianggap itu Allah tidak sayang terhadap kita. Akhirnya ngarasula kaditu kadieu peperiheun atuh Pak, peperiheun urang mah rek kulem wae oge jarang inget ka pangeran teh. Keur mah rek sarena nu emut naon Pak? Pada melan. Ibu-ibu rek kulem nu emut PR barudak. Seueur seseuheun can kagarap. Can salakina can balik teuing di mana. Rek sare eta. Bapak-bapak mau mengakhiri kehidupan dengan tidur istirahat itu terkadang jarang ingat terhadap Allah. Maka wajar ketika bangunnya pun episode tidak ingat terhadap Allahnya bersambung. Artinya bangun tidurnya oge ora ingat ke Allah. Aduh ieu pagawean loba. Aduh ieu hutang can kabayar. Can aya jangan lunasanana. Aduh ieu seseuheun loba. Aduh ieu babana rek kawe. Aduh ieu barudak rek sakola. Aduh alah we. Maka ulah aneh saur paripaosna ceuk para ulama.
ketika mengawali subuhnya dengan berkeluh kesah, ketika bangun tidurnya dengan penuh keluh kesah, apalagi keluh kesah terhadap dunia. Maka lanjutan hadisnya seperti itu. Man asbaha, barang siapa yang waktu subuhnya bingung terhadap urusan dunia, maka ketika bangunnya, selama bangunnya sampai tidurnya lagi pun, oleh Allah akan selalu dipenuhi dengan kebingungan-kebingungan dunia. Karena apa yang kita iktikadkan, naon anu ku urang dikeretekeun ketika bangun tidur, itu menjadi min jumlatid doa. Itu menjadi bagian tina kalimat doa yang akan diaminkan oleh para malaikat Allah. Makanya hati-hati ketika kita aya kerteg hate di mana, apalagi di waktu subuh ini, jangan hati-hati ini diaminkan oleh malaikat. Sehingga di hadis lain Rasulullah SAW mengungkapkan man asbaha la yanwi dzulma. Kata Rasulullah, barang siapa yang memulai waktu subuhnya la yanwi dzulma, tidak ada niatan di dalam hati untuk zalim terhadap li'alahadin, terhadap seseorang. Tidak ada niatan zalim terhadap seseorang, maka ghufirallahu jana, ghufirallahu lahu jana, maka Allah akan mengampuni apa-apa yang telah kita lakukan. Jalma hudang sarena teu aya niatan zalim ka tatangga, teu aya niatan zalim ka dulur ka baraya, teu aya niatan zalim terhadap sesama, maka Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan waman asbaha yanwi, sebaliknya barang siapa di waktu subuhnya berniat untuk menolong orang yang terzalimi, bahkan memenuhi kebutuhan sesama muslim, ka'annahu, maka orang tersebut yang di dalam hatinya ketika waktu subuhnya ingin menolong sesama, apalagi menolong orang yang terzalimi, menolong memenuhi kebutuhan orang yang butuh, aya tatangga kakuping wengi-wengi nangis wae, aya naon sing horeng kulawargina teu acan tuang gara-gara teu gaduh beas, ku urang diniatan ketika bangun tidurnya, ini habis sholat subuh mau saya kasih sodako. Ada saudara yang berkebutuhan ketika waktu subuhnya, ingat tadi wengi nguping wartos wargi aya nu kamusibahan hayang nulungan, maka orang tersebut oleh Allah akan diberikan ganjaran kahajratin mabrurah, kahajjatin mabrurah, oleh Allah akan diberikan ganjaran pahala haji yang mabrur dengan kita berniat untuk menolong orang lain saja, dengan kita berniat di waktu pagi untuk memenuhi kebutuhan sesama muslim saja. Luar biasanya Allah akan memberikan ganjaran haji yang mabrur. Kita kalau berangkat ke Mekah saja, belum biayanya, belum ongkosnya, belum apa-apanya, belum di sana apakah kita mampu untuk beribadah dengan benar, apalagi mencapai derajat haji mabrur. Yang berangkat jutaan orang ke Mekah belum tentu mendapatkan haji yang mabrur, kecuali oleh orang-orang yang oleh Allah diterima ibadahnya. Matak teu aneh jama seueur anu angkat ka Mekah, uih deui ka Bandung, pulang lagi ke rumah asa leuwih parah cenah ieu mah. Bahkan aya istilah Sunda haji-haji. Nah ini bahaya. Artinya jauh dari nilai mabrur. Orang mabrur itu susah. Dalam riwayat kita mengenal ada kisah, ada waliullah ketika beres wukuf di Arafah ketiduran. Beres wukuf bukan beres sholat subuh ini.
beres wukuf ketiduran, akhirnya bermimpi didatangi oleh malaikat yang malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk mencari orang yang habis wukuf dan mabrur hajinya. Singkat cerita, akhirnya tidak ditemukan satupun yang berwukuf di Arafah. Malahan yang mabrur itu jauh dari Arafah. Bahkan menurut kisah, beliau yang mabrur malah seorang yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Akhirnya didatangi oleh ulama tersebut setelah hajian orang tersebut. Ternyata dilihat profesinya sebagai tukang sol sepatu. Penasaran, punya amalan apa? Apakah antum bapak berhaji kemarin? Enggak, saya tuh pengen, cuman ongkosnya habis dipakai buat ngebiayain tetangga yang kelaparan. Bayangkan Pak, ongkos haji habis dipakai untuk membiayai tetangga yang kelaparan. Dalam cerita, dalam kisah, tetangganya itu tidak punya suami, janda Pak, subuh kena ngesnolongan janda. Ada orang kan beda banyak. Ulama orang tersebut biaya hajinya habis untuk menolong tetangga yang kelaparan. Justru malah beliau yang dikategorikan memiliki derajat haji yang mabrur, padahal beliau tidak wukuf di Arafah. Begitupun kita. Mudah-mudahan boleh jadi kita berhusnudzon dan roja terhadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah subuh Masjid Al-Jabar termasuk yang berjamaah hari ini, semoga digolongkan menjadi jalma-jalma pribadi-pribadi yang memiliki derajat haji mabrur. Dan akhirnya saya tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan kalaupun penasaran bisa bersambung kisahnya. Yang jelas mudah-mudahan di pagi hari ini, subuh ini, yang tadinya di dalam hati tidak ada niatan untuk beribadah, tidak ingat terhadap Allah, bahkan terlebih ada niat yang kurang elok. Cek istilah Sunda nama aya nyungkelit kana hate, kanyeri hate jeung dulur teu bisa mere hampurana. Kanyeri hate jeung tatangga berat yang mere hampurana. Ini kesempatan Pak, ini kesempatan. Karena nilai ketakwaan itu diantaranya yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang legowo, berani untuk memberikan maaf terhadap orang lain walaupun orang lain tersebut tidak meminta maaf. Itu ciri nilai orang yang bertakwa. Dan akhirnya semoga kita digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Akhirul kalam, tentunya ini banyak kesalahan dan khilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.